Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama di program Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa dan masih bersama dengan saya Muhammad Ali Ahmad Ali. Dan kali ini kita telah bersama dengan narasumber kita juga yang lainnya dari Kejari Palopo, yaitu Bapak Anton Sulaiman Hasnawi, maaf. Iya. Ya. Bapak Anton Sulaiman Hasnawi, sarjana hukum selaku Kasih Datun. Datun itu kepanjangan dari apa sih, Iya. Pak? Datun. Jadi Datun itu Pak Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi singkat Datun. Iya. Perdata dan Tata Usaha Negara. Betul. Ya, assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya nih wabarakatuh. Pak Anton? Alhamdulillah sehat ya, walafiat Pak. Ya. Pak Anton, ini tadi beberapa hal juga sebelumnya telah dijelaskan oleh beberapa bidang di Kejari Palopo, dan tentunya ini menjadi pencerahan kepada masyarakat Kota Palopo tentang berbagai persoalan hukum, penanganan hukum, dan tindakan-tindakan hukum yang tentunya memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, Pak Anton sendiri mungkin di awal ini bisa memperkenalkan dulu sebagai jabatan yang Bapak emban saat ini seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak kesempatannya diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa saya lepas masker, Pak? Boleh, ya, silakan Pak. Silakan. Mungkin untuk lebih jelas suaranya supaya ya, Pak. Sambil bisa dikenal juga Pak mukanya. Sambil jaga jarak juga tetap ya, Pak. Baik, ya, tetap kita protokol kesehatan diterapkan protokol kesehatan. Ya, Baik, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Anton Sulaiman Hasnawi, sarjana hukum. Kebetulan di Kejaksaan Negeri Palopo ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, biasa disingkat Kasih Datun Pak. Kasih Datun, yang ya. Bapak tadi sebut tadi dari awal. Jadi saya melaksanakan tugas di wilayah Kota Palopo ini kurang lebih 1 tahun Pak. Saya diberikan amanah menjabat Kasih Datun masuk tahun 2020 bulan September, ya tepat 1 tahun lah bulan sekarang. Jadi sedikit saya jelaskan tugas fungsi dari bidang perdata usaha negara di bidang perdata tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Palopo itu Pak. Jadi kami dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di situ di bidang perdata dan tata usaha negara dijelaskan bahwa kejaksaan atas kuasa bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas dan untuk nama negara dan pemerintah Pak. Jadi kami di sini di bidang perdata disingkat biasanya Pak Jaksa Pengacara Negara, JPN. Jadi kan di kejaksaan itu biasa didengar mungkin Pak, sudah sering didengar di media Jaksa Penuntut Umum. Betul. Ya, kami juga di sini ada Jaksa Pengacara Negara. Jadi setiap jaksa otomatis melekat Pak sebagai Jaksa Pengacara Negara juga. Begitu. Nah, di tugas perdata dan tata usaha negara ini ya, meliputi ada beberapa Pak bagian itu. Salah satunya mulai dari penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, kemudian tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum Pak. Jadi itu ada 5 bagian dari perdata dan tata usaha negara. Gitu Pak. Dan bagian-bagian ini memang sering ya terjadi di tengah masyarakat kita, dihadapi oleh masyarakat. Iya. Jadi di bidang perdata Pak, kami di sini sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jadi memang di Kejaksaan Negeri Palopo ini semua satker lah di kejaksaan seluruh Indonesia itu terdapat pos pelayanan hukum Pak. Nah, di situ yang bertugas Jaksa Pengacara Negara. Jadi tugasnya di pos pelayanan hukum itu yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Palopo itu menerima konsultasi hukum yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Pak. Itu kami buka di sini di lingkup Kejaksaan Negeri Palopo, maupun kemarin alhamdulillah atas berkat dukungan dan kerjasama dari pemerintah Kota Palopo, kami diberikan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Pak. Jadi untuk menyasar warga Kota Palopo
supaya tidak misalnya pada saat dia mungkin mengajukan permohonan ataukah ada urusan di kantor PTSP yang ada di Kota Palopo, kami membuka loket pelayanan juga di situ, Pak. Jadi bisa langsung ke sana. Ya, jadi memudahkan warga masyarakat menjangkau yang membutuhkan konsultasi hukum. Mungkin ada permasalahan hukum yang minta pendapat hukum kepada jaksa bagaimana cara memproses masalah yang dia alami ataukah bagaimana penyelesaian yang harus dia tempuh gitu, Pak. Makanya di loket Kejari yang ada di Mall Pelayanan Publik Palopo ini, Pak, apakah di sana itu bersifat laporan atau langsung dieksekusi atau seperti apa, Pak? Nah, terima kasih, Pak. Jadi perintah dari pimpinan kami, Pak Kajari, ya, di Mall Pelayanan Publik itu di loket tersebut ada 2 staf, Pak, yang ditugaskan. Satu di loket umum untuk menerima laporan warga masyarakat ataukah pengaduan lainnya, kan ada beberapa item-item pelayanan dibuka di sana, Pak, khusus untuk kejaksaan. Ada beberapa, bukan cuman sekedar konsultasi hukum saja. Ada bagian lain seperti misalnya dari pidana umum tadi yang sebelumnya, misalnya mengambil barang bukti, yang sudah inkrah. Nah, ada di sana juga, Pak. Kemudian ada pengaduan masyarakat juga. Nah, salah satunya juga itu tadi pelayanan hukum. Jadi selain satu bertugas di loket dan ada pun satu staf lagi di back office, Pak. Itulah jaksa pengacara negara di situ. Nanti setelah misalnya ada warga yang membutuhkan konsultasi hukum diarahkan jadi langsung dieksekusi situ, Pak. Tidak menunggu lagi hanya daftar dulu nanti di berikutnya lagi. Jadi itu untuk memudahkan, Pak, warga masyarakat mengakses lah. Iya. Pak Anton, ini terkait dengan bidang yang Bapak tangani, bahwa ini kita lebih spesifik ke barang dan jasa nih, Pak, ya. Tentang pendampingan hukum ini, pendampingan hukum tugas jaksa pengacara negara terhadap pengadaan barang dan jasa. Ini maksudnya seperti apa ini, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kan tadi ada 5 bidang yang ada di perdata itu. Itu salah satunya tadi itu yang Bapak sebutkan, pendampingan hukum. Nah, itu berada di bagian pertimbangan hukum, Pak. Jadi di pertimbangan hukum itu tugas jaksa pengacara negara, tugasnya memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum. Nah, itu tadi yang pendampingan hukum. Jadi masalah hukumnya legal assistant dan legal opinion, Pak. Ya, kalau di pendampingan hukum ini memang kami lagi fokus di sini sesuai dengan Bapak Presiden kita pada saat rapat kerja kejaksaan tahun 2020 tahun lalu, Pak, bahwa kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pencegahan tindak pidana korupsi, Pak. Nah, maka itulah diberikanlah tugas di bidang perdata, khususnya dalam setiap pengadaan barang jasa baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, kami bisa mendampingi, Pak, dalam hal misalnya pengadaan barang jasa tersebut, baik pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa lainnya, itu pun harus terlebih dahulu dari pemohon, Pak, menyurat ke kantor kejaksaan negeri setempat. Jadi tugas kami di situ dalam hal regulasi yang ada dalam pengadaan barang jasa itu, kami bertugas untuk mendampingi, Pak, supaya di kemudian hari tidak terjadi penyimpangan, meminimalisir juga adanya kebocoran anggaran, supaya setiap pengadaan barang jasa ini tetap sasaran, tepat mutu dan tepat manfaat. Mungkin begitu. Jadi memang tujuan dari pendampingan. Iya, jadi memang ada pendampingan hukum yang diberikan secara khusus dari Kejari setempat kabupaten kota yang kepada pengadaan barang dan jasa ini, Pak. Setiap instansi pemerintah maupun lembaga negara, Pak. Misalnya kalau di sini kami sesuai data yang kami untuk tahun 2000, Pak, ya. Saya buka. Iya, silakan, Pak, ya. Jadi untuk di pemerintah Kota Palopo ini tahun 2021, Pak, ada 7
Pak, maaf, saya ada 4 SKPD, OPD ya. Iya. Nah, di masing-masing OPD itu ada beberapa kegiatan, Pak. Jadi kalau di total semua dimulai itu kegiatan pengadaan barang jasa ada 27. Nah, kami di sini alhamdulillah diberikan kepercayaan Pak dan pemerintah kota dalam hal pendampingan hukum tadi dalam setiap kegiatan pengadaan barang jasa. Itu pun Pak Kajari melihat karena kita selama ini melihat banyaknya penindakan tindak pidana korupsi, tapi tidak membuat korupsi berkurang Pak. Betul. Jadi dengan ini mungkin dari sisi itulah Pak Kajari melihat keadaan di kota Palopo ini bagaimana kira-kira bisa kita membuat sinergitas dengan pemerintah kota Palopo supaya betul-betul dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ini kita meminimalisir Pak adanya kebocoran anggaran, adanya penyimpangan. Nah, Pak Kajari mencoba membuat terobosan Pak kemarin dengan dukungan dari Pak Wali Kota dan jajaran pemerintah Kota Palopo. Beliau membuat satu aplikasi Pak. Nah, itu aplikasi itu namanya Talas Asia. Talas Asia ya. Betul. Talas Asia. Nah, Talas Asia itu kepanjangan dari aturan, solusi anggaran, pengadaan sektor barang dan jasa Pak. Jadi Pak Kajari mencoba menginisiasi ini untuk memudahkan teman-teman Satker atau OPD di lingkup pemerintah Kota Palopo supaya memudahkan intinya terkait administrasi Pak. Jadi kita sebagai lembaga penegak hukum, sebagai bagian pengawasan, dan serta-merta Pak, misalnya kalau ada laporan dari warga masyarakat, ada penyimpangan di sini Pak, misalnya. Jadi kita sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah Kota Palopo. Nah, inilah salah satu aplikasi ini dibuat yang terintegrasi dengan pemerintah kota, dengan Kejaksaan Negeri Palopo, dengan semua OPD yang ada Pak. Jadi nantinya itu semua pengadaan barang dan jasa diinput di situ Pak, di aplikasi itu. Aplikasi itu. Jadi nanti Pak Kajari bisa memantau sejauh mana ini program pekerjaannya proyek ini sudah berapa persen misalnya begitu. Kok terlambat, makanya dihubungi misalnya yang bagian SKPD atau OPD setempat yang masih mengalami keterlambatan tersebut. Jadi mungkin salah satu bentuk perhatian Bapak Kajari untuk meminimalisir penyimpangan. Jadi masing-masing OPD yang ada di daerah ini Pak, khususnya di Kota Palopo ini memang wajib memiliki aplikasi ini Pak. Jadi begini Pak, itu kembali lagi ke Pak Wali Kota sebagai pimpinan tertinggi di wilayah ini Pak. Jadi kemarin itu pada saat ulang tahun Kota Palopo, alhamdulillah di situ juga mulai di-launching aplikasi ini Pak ya. Disaksikan oleh Pak PLT Gubernur bersama jajaran semua Forkopimda bahwa inilah sebagai salah satu produk pemerintah Kota Palopo Pak. Jadi bukan dari Pak Kajari yang membuat itu Pak. Jadi beliau hanya menginisiasi satu saja. Jadi sepenuhnya aplikasi itu diberikan kepada pemerintah kota, silahkan manfaatkan ini, digunakan. Ini juga memudahkan teman-teman bagi seperti PPK Pak, pejabat komitmen, KPA, Pak Wali Kota, Pak Sekda untuk memonitor langsung Pak. Jadi tidak mesti lagi kita mencari dokumen-dokumen, jadi nanti di dalam aplikasi itu langsung terlihat semua Pak. Ya Pak Anton, ini terkait juga dengan kemarin PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi kepada Wali Kota Palopo tentang penyelamatan beberapa aset daerah yang ada. Nah, ini kaitannya dengan bantuan hukum kepada pemerintah terkait aset ini seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Alhamdulillah itu salah satu tugas kami juga Pak di bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi kemarin memang ada itu Pak dari tahun 2019 ya. Jadi ada beberapa aset pemerintah Kota Palopo yang sebelumnya milik lu yang sudah diserahkan ke Kota Palopo, itu masih ada yang dikuasai pihak ketiga Pak. Nah itu, tapi alhamdulillah
berkat kerja keras dari teman-teman bidang aset pemerintah Kota Palopo bersinergi dengan kami Pak di Kejaksaan Negeri Palopo sama-sama turun membantu satu persatu. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan Pak beberapa tunggakan-tunggakan yang masih bermasalah itu. Nah, kami di Jaksa Pengacara Negara sebelumnya memang ada surat kuasa khusus Pak dari Pak Wali Kota kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo terkait beberapa aset yang bermasalah itu seperti tadi diantaranya yang dikuasai pihak ketiga, terus kemudian kepemilikannya masih dikuasai oleh pemerintah provinsi, padahal dalam berita acara itu sudah diserahkan ke pemerintah Kota Palopo. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras dan keseriusan Pak Wali Kota Pak, mungkin salah satu itulah yang menjadi apresiasi beliau dari Pak PLT Gubernur. Memang di semua daerah Pak, rata-rata yang menjadi pekerjaan berat itu adalah aset itu Pak. Karena sebenarnya aset ini kan salah satu modal untuk menaikkan salah satu PAD kota atau kabupaten. Nah, itu di pemerintah daerah Pak. Kalau di BUMN atau BUMD sendiri seperti apa Kejari melakukan bantuan hukum atau pendampingan ini Pak? Selain tadi di instansi pemerintah seperti pemerintah kota atau lembaga negara, kami di bidang perdata dan tata usaha negara juga memberikan bantuan hukum kepada BUMD Pak atau BUMN. Salah satu contoh misalnya setelah ada MOU dengan pihak Bank BRI ataukah Bank Susoba ataukah BUMD lainnya seperti Pegadaian, Perumda, PDAM. Nah, apabila teman-teman tadi Pak atau Pak BUMD tadi itu mendapat permasalahan terkait misalnya ada konsumennya yang tidak patuh membayar. Kredit macet. Salah satu begitulah. Nah, itulah tugas kami. Dengan itu pun didahului dulu Pak surat kuasa juga. Surat kuasa karena kami tadi kan bertindak atas kuasa Pak dari pemohon. Jadi dengan adanya surat kuasa itu kami bertindak atas nama lembaga tersebut untuk melakukan negosiasi. Nah, jadi kami mengundang, alhamdulillah dari beberapa SKK yang kami tindak lanjuti Pak, data yang kami ada di Kejaksaan Negeri Palopo ini khusus periode 2019 sampai 2021 itu sudah menangani sebanyak 148 SKK. Tadi salah satunya itu Pak yang aset pemerintah Kota Palopo yang bersalah dan BUMN tadi. Nah, kalau dilihat dari jumlah kalau dihitung dalam jumlah rupiah Pak, itu yang telah diselamatkan atau dipulihkan keuangan negara sekitar 43 miliar 918 juta. Luar biasa ya Pak ya. Itu Pak yang dari periode 2021. Oke Pak Anton, ini sangat menarik sekali untuk bidang Datun ini ya Pak ya, Datun. Panjangannya Datun Perdata dan Tata Usaha Negara ya. Dan tentunya bukan hanya di pemerintah saja BUMN atau BUMD, tapi juga pelayanan hukum juga diberikan untuk masyarakat, konsultasi hukum kepada masyarakat. Ini yang terakhir Pak, mungkin singkat saja apa yang ingin disampaikan dari Kasih Datun sendiri untuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini. Terima kasih Pak. Jadi salah satu tugas dari Perdata Tata Usaha Negara juga kami ada pelayanan hukum Pak. Jadi di situ kami ada konsultasi hukum gratis. Jadi bagi warga masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum, misalnya minta pendapat hukum Pak, mungkin ada beberapa warga masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, bisa datang ke kantor kejaksaan Pak di Negeri Palopo di Jalan Batara nomor 11. Begitupun ada loket yang kami sediakan di Mall Pelayanan Publik di kantor PTSP. DPTSP Pak ya. Betul. Mall Pelayanan Publik Palopo ya Pak. Ya, Palopo. Di sana kami juga ada petugas di sana bersedia nanti melayani warga masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum Pak. Terima kasih banyak ini Pak Anton sudah memberikan penjelasan kepada pemirsa kita di rumah tentang Kasih Datun ini seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Pak. Terima kasih kembali Pak. Mudah-mudahan kedepannya
kami bisa bekerja maksimal membantu pemerintah Kota Palopo, khususnya dalam penyelesaian aset tadi Pak, yang paling penting itu tadi. Alhamdulillah kami sudah beberapa menyelesaikan aset yang sedang kami tangani. Mudah-mudahan kedepannya dimudahkan dan bisa maksimal Pak dalam memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada pemerintah Kota Palopo. Terima kasih sekali lagi Pak Anton, dan saya Muhammad Ali Ahmad Ali menutup acara kita hari ini di Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa. Terima kasih untuk segala kebersamaannya dan kita akan bertemu lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.